Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari Minggu ini, kita memasuki hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Bersama dengan seluruh jemaat yang hadir, kita akan bersyukur atas hari perhentian ini dan hari ulang tahun ke-76 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang jatuh setiap tanggal 15 Juli. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean. Jemaat berdiri menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda GPIB. Kita bersaat teduh. Mari jemaat Allah, yang tua dan yang muda, kaum perempuan, laki-laki dan anak-anak, datanglah ke hadapan Allah Sang Pencipta. Pada hari Minggu ini, kita bersyukur bersama dengan pengurus dan anggota Pelkat Gerakan Pemuda GPIB atas hari ulang tahun ke-76 Gerakan Pemuda GPIB. Mari bersukacita di dalam Tuhan, Allah kita, atas segala kasih karunia dan berkat-Nya bagi kita sekalian. Mari dengan penuh syukur kita memuji dan bernyanyi bagi Allah.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing dari Yeremia pasal 17 ayat 7 yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Pikiran dan kehendak kita, tutur kata serta tindakan kita, terkadang kita sanggup menahan nafsu dosa, namun banyak kali kita gagal. Entah pikiran, kehendak, tutur kata, atau tindakan kita mendukakan hati Allah. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan penuh penyesalan, marilah mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Dia, Allah Maha Kasih. Diberi kesempatan bagi kita untuk mengaku dosa secara pribadi. Dalam dunia saat ini, di mana iman kerap digadaikan demi hal-hal yang lebih penting menurut manusia, ampunilah kami ya Allah. Pekerjaan atau pergaulan,
di mana integritas menjadi hal yang semakin sulit ditemui karena asal damai, asal selesai, asal bos senang menjadi lebih utama bagi kami. Ampunilah kami ya Allah. Dalam tekanan hidup karena ketidakadilan, dusta dan penindasan, di mana kami menjadi penyintas atau korban, sehingga kadang diri kami dipenuhi rasa benci, dendam dan kepahitan. Ampunilah kami ya Allah. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 86 ayat 4-5 yang mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa dan pendamaian bagi seluruh makhluk ciptaan telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Melalui pengorbanan putra tunggalnya,
jemaat, mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang memanggil kita untuk menyatakan hidup dalam ketaatan baru. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang mengatakan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat GP, paduan suara Nafiri. Dipersilakan.
Kiranya pujian yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Engkaulah ya Tuhan, mengaruniakan kepada kami kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk memimpin kami mendengarkan firman-Mu, agar dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami diajarkan tentang kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Kuasailah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 39 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 39 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita menjadi pemuda yang berintegritas, yang tetap teguh di tengah godaan. Tema ini diangkat berkaitan dengan hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-76. Menjadi pemuda yang berintegritas, yang tetap teguh di tengah godaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang hidup berhasil atau hidup sukses, kita semuanya menginginkannya. Kita mengharapkan, mencita-citakan, dan mengusahakan untuk bisa mencapai hidup yang berhasil. Misalnya kita melakukan kerja keras, usaha, disiplin, belajar keras, sabar, tekun, punya mental baja, rajin bekerja, dan lain sebagainya. Itu usaha yang kita lakukan untuk mencapai hidup berhasil. Dan ukuran hidup berhasil itu bagi setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda, tidak sama. Ada yang mengukur keberhasilan hidup itu jikalau dia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Lalu dia mengatakan, saya sudah berhasil. Ada juga yang melihat kalau saya punya jabatan di suatu organisasi atau di suatu perusahaan atau di lembaga pemerintah ini, saya berhasil. Bagi seorang pemuda, apa kira-kira keberhasilan menurut pemuda? Bagi seorang pemuda, ada yang mengatakan, saya menjadi berhasil jikalau saya menjadi sorotan di media sosial. Ada banyak pengikut saya, follower saya, itu berhasil. Maka berlomba-lombalah para pemuda membuat konten yang kalau banyak yang melihatnya, like kepadanya, dia mengatakan, saya berhasil. Dikenal banyak orang, dipercakapkan banyak orang. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya memiliki aset yang banyak, saya berhasil. Ini sekarang pemuda sudah mulai, ya di masa mudanya itu dia sudah mulai investasi. Uangnya dipakai untuk investasi. Beli rumah atau beli tanah. Meskipun dia masih muda, belum punya keluarga, tapi dia sudah berinvestasi. Bagus juga ini. Jadi bagi pemuda yang sudah memiliki investasi demikian, dia mengatakan, saya berhasil. Nah, ada juga pemuda yang mengatakan, kalau saya punya pacar, saya berhasil. Kalau saya sudah punya kerja, saya berhasil. Kalau saya kerja di perusahaan yang hebat terkenal, saya berhasil. Kalau saya kuliah di luar negeri, saya berhasil. Jadi artinya ukuran keberhasilan itu bagi setiap orang berbeda-beda. Ada juga orang yang melihat keberhasilan hidup itu bukan dari sisi materi, tapi dia melihat keluarga. Kalau keluarganya rukun, damai, ya, mereka bisa makan secukupnya, mereka hidup tertib, tentram, teratur, bagi dia sudah cukup. Itu hidup saya berhasil. Jadi tidak sama ukuran keberhasilan bagi setiap orang, beragam. Tapi yang jelas apapun itu,
kita ingin mengusahakannya, kita ingin mewujudkannya dalam hidup kita. Ya, kita melakukan kerja keras, kita juga berusaha, kita juga mencoba disiplin, kita punya mental baja, kita harus sabar, tekun, rajin bekerja, dan seterusnya. Saya yakin kita semuanya punya cita-cita tentang hidup yang berhasil. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah hidup berhasil ini hanya merupakan kerja keras kita atau ada kuasa yang ilahi turut campur di dalamnya? Menurut kita seperti apa? Hanya kerja keras kita? Tidak. Ya. Untuk mewujudkan keberhasilan itu tidak hanya usaha dari kita, kerja keras dari kita, tapi juga ada campur tangan Tuhan di sana, ada kuasa yang ilahi yang turut bekerja, turut memberkati sehingga berhasil, sehingga sukses. Ini yang mau kita lihat dari cerita Yusuf, ya, bagaimana dia menjadi orang yang berhasil di tanah Mesir sebagai seorang perantau, sebagai seorang pelayan atau budak. Kita tahu Yusuf ini seorang muda, ya, yang kalau dalam bacaan Alkitab kita, kalau kita baca seterusnya di pasal 41, ketika dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir, usianya 30 tahun. 2 tahun dia di penjara, lalu dia di rumah Potifar. Kira-kira umur berapa dia? Umur 27 atau 28 tahun. Muda enggak? Masih gerakan pemuda ini. Ya, masih gerakan pemuda karena dia belum menikah. Dia sudah pergi merantau karena terpaksa. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual kepada saudagar Ismail, kemudian dijual kembali kepada Potifar. Jadi dia sedang berada di rumahnya Potifar sebagai kepala pelayan. Sebagai kepala pelayan. Dia masih muda sekali, tapi dia sudah pergi merantau karena terpaksa, dan dia harus menjalani hidupnya sebagai budak, sebagai pelayan di rumah Potifar. Tapi kita lihat dalam perjalanan hidupnya selama dia berada di rumah Potifar. Ayat 3 itu menyatakan tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Dan bahwa apa yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Ini ayat 3 ini menjadi sorotan kita. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apa yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Catatan pertama kita, tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Kita tahu Bapak Ibu, ini Potifar ini tidak seiman dengan Yusuf. Ya, bagaimana Potifar bisa menilai Tuhan menyertai Yusuf? Pasti ada sesuatu yang berbeda yang ditunjukkan oleh Yusuf dalam hal kehidupan kerohaniannya. Ya, bahwa Yusuf ini meskipun dia ada di tanah perantauan, tapi iman yang diajarkan bapaknya ketika di rumahnya itu masih juga hidup dalam hidupnya. Meskipun di perantauan, hidup beribadah kepada Tuhan Allah yang sudah diajarkan bapaknya itu tetap dilakukan dalam hidup perantauannya. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhannya. Itulah yang dilihat oleh Potifar, sesuatu yang berbeda yang dilihat oleh Potifar dari pribadi Yusuf. Dia hidup dalam takut akan Tuhan, dia menyatakan kehidupan rohaninya dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan, dan dia melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang dilakukannya ini dinyatakan lewat kerjanya. Ya, di bagian kedua, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf. Di sini yang mau kita soroti, Yusuf bekerja. Untuk mencapai keberhasilan,
Yusuf bekerja. Dan pekerjaan yang dilakukannya itu tidak dilakukan dengan setengah hati atau asal bekerja. Tapi dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hati, dengan tekun, dengan kejujuran, dengan berkualitas. Artinya karya terbaiknya dilakukan lewat pekerjaan sebagai pelayan. Dengan kerendahan hati, bekerja semata-mata hanya untuk kebaikan tuannya. Bahkan dia bisa bekerja sama dengan para pelayan yang lainnya. Dia sebagai kepala pelayan, dia bekerja dengan tim dan dia bisa mengarahkan semua pelayan-pelayan yang lainnya. Itulah yang dilihat oleh Potifar. Sesuatu yang berbeda dari cara kerja orang ini. Meskipun dia hanya pelayan, budak, tapi ada sesuatu yang istimewa dari pribadi orang ini. Orang ini punya kualitas diri yang hebat. Maka Potifar menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Rumahnya dan juga ladangnya. Dia ada dalam pengelolaan, pengawasan dari Yusuf. Kecuali istrinya. Semuanya ada dalam tanggung jawab Yusuf. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, pelayan loh. Tidak bersekolah loh. Masih muda loh. Tapi Potifar mempercayakan semuanya kepada dia. Kepercayaan ini muncul karena apa yang dilihat ya dari kerjanya Yusuf, dari kerohaniannya Yusuf. Potifar menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Lalu hal yang ketiga yang kita lihat, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan membuatnya berhasil. Jadi dengan catatan ini mau dikatakan bukan hanya kerja kerasnya manusia, usahanya manusia yang membuat berhasil. Tapi juga peranan Tuhan, campur tangan Tuhan atas apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf karena apa? Tadi yang satu, hidupnya takut akan Tuhan. Lalu kedua, cara kerjanya bukan asal-asalan, tapi berkualitas. Itu membuat Tuhan juga memberkati. Ya, jadi kloplah sudah. Semua yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika orang sampai pada puncaknya, Yusuf berhasil. Dia sebagai kepala pelayan, semua dipercayakan kepadanya. Bayangkan, semuanya dipercayakan kepadanya kecuali istrinya. Istrinya si Potifar. Datanglah ujian. Biasa, kalau orang sudah sampai pada puncak karirnya, pada puncak keberhasilannya, itu goyangan banyak. Ujian, tantangan, pencobaan, banyak. Sama, Yusuf juga mengalaminya. Dan ujian atau pencobaan itu justru datang dari istri tuannya. Ya bukan dari uang. Ya bisa saja Yusuf mencuri. Karena semuanya sudah diserahkan kepada dia. Ya, bukan juga bermalas-malasan. Udah tidur-tidur dulu, kan tuanku tidak ada. Tapi ini dari istri tuannya. Istri tuannya datang menggoda dia. Ya, marilah tidur denganku katanya. Dan ini bukan satu kali, dua kali. Sering. Ketika tuannya pergi, Potifar pergi, itulah kesempatan bagi istri Potifar menggoda si Yusuf. Karena apa? Yusuf dikatakan perawakannya itu gagah dan parasnya tampan. Siapa yang gak tergoda gitu ya? Suami kerja terus. Namanya pengawal raja. Bisa-bisa berangkat pagi pulang malam. Ya, satu hari di luar. Di rumah ada ini yang muda, yang ganteng, yang gagah gitu ya. Oh, rajin ini orangnya ini. Berbeda ini. Membuat istri Potifar itu tertarik.
Dia datang menggoda, merayu si Yusuf. Tapi coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada istri Potifar. Dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saya baca sekali lagi ya kalimatnya ini. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini luar biasa si Yusuf ini. Perzinahan itu dosa besar. Perzinahan itu kejahatan besar di hadapan Allah. Dan dia lebih takut kepada Allah. Sehingga bagi dia, perzinahan itu merupakan perbuatan dosa besar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Dari sini kan sudah kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf itu seorang yang takut akan Tuhan. Dan itu menjadi dasar dari semua kerjanya, dari semua penderitaannya, dari semua perjuangannya termasuk kerja kerasnya. Takut akan Tuhan. Yang membuat dia dibentengi dari hal-hal yang jahat. Yang bisa membawa dia kepada kejahatan besar atau dosa besar. Mungkin bagi orang lain perselingkuhan, perzinahan itu bukan dosa besar. Lalu dia mengambil kesempatan untuk itu. Tapi bagi Yusuf itu dosa besar. Dan dia tidak mau melakukannya. Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf tahu diri, dia pelayan. Yusuf juga tidak mau melewati batas-batas kekuasaannya, walaupun kesempatan itu ada. Dia tidak mau melewati batas-batas kekuasaannya. Yusuf dapat menahan diri tidak untuk itu. Bahkan dalam kisahnya tadi, ketika bajunya sudah dibuka oleh istri Potifar, lebih baik tinggalkan baju, dia lari. Atau lebih baik masuk penjara ketimbang mengikuti kemauan istri Potifar. Itu keputusan berani. Itu keputusan tegas yang diambil oleh Yusuf. Meskipun ada kesempatan, tapi dia tidak mau itu. Karena dia tahu itu dosa besar, kejahatan besar di hadapan Allah. Dan Yusuf menjaga kepercayaan tuannya. Ya. Dia menjaga kepercayaan tuannya. Nah, dari sini kita bisa mengatakan Yusuf ini punya karakter, punya integritas yang unggul. Integritas yang dinyatakan oleh Yusuf lewat seluruh dirinya. Seluruh hatinya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, tindakannya, karyanya, kerjanya, dan semuanya. Di sana dinyatakan ya integritas Yusuf yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat bahwa keberhasilan hidup itu tidak hanya kerja keras dari kita. Tapi tadi ada 3 hal. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Hiduplah dalam iman kepada Tuhan. Itu menjadi dasar, pedoman bagi kita untuk membangun hidup yang berhasil. Kalau ini lemah, ini gak bakalan tercapai karena dia rontok. Tapi kalau kita buat pondasinya kuat di dalam Tuhan, iman kita kuat kepada Tuhan,
kita membangunnya di atas dasar iman itu, dia akan terus meningkat sampai kepada puncak kehidupan. Maka hal iman penting. Sebab itulah yang memagari kita. Dia memagari kita untuk tidak melakukan yang aneh-aneh dalam hidup. Lalu yang kedua, usaha atau kerja kita. Tidak ada hidup berhasil lewat doa saja. Atau duduk ongkang-ongkang kaki, lipat tangan. Tapi harus dikerjakan. Orang mau berhasil itu berusaha, bekerja. Ya, tidak sekedar bekerja, tapi bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras. Dia ulet, dia rajin, dia tekun, dia sabar. Dia punya pengharapan. Dan semua yang dikerjakannya itu, seorang yang beriman akan dibawanya dalam doa kepada Tuhan. Ya, jangan pernah bermimpi kita berhasil dalam hidup kalau tidak bekerja. Ya, setengah-setengah hati juga tidak akan dapat. Lalu yang ketiga, peranan Tuhan, kuasa Tuhan. Yang memberkati semua usaha kerja yang kita lakukan itu Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi campur tangan Tuhan itu sangat penting. Sebab yang memberkati, yang membuat dia berhasil, sukses adalah Tuhan. Jadi 3 hal ini kalau kita mau hidup berhasil. Pasti kita semuanya punya cita-cita untuk hidup berhasil. Semuanya, saya juga. 3 hal ini menjadi catatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam rangka HUT Gerakan Pemuda GPIB. Dalam rangka HUT Gerakan Pemuda GPIB ke-76 tahun. Jadi tema yang diangkat atau subtema menjadi pemuda yang berintegritas yang tetap teguh di tengah godaan. Ini cocok sekali nih untuk pemuda. Ya. Bagi kita secara khusus GPIB. Untuk mencapai hidup yang berhasil itu ada banyak godaan. Ada banyak cobaan, hambatan, tantangan. Ya, banyak sekali. Tidak mudah. Terutama godaan dari diri kita, di mana kita tidak punya tekad yang bulat untuk mewujudkannya. Atau kita lebih mengikuti kemalasan kita. Atau kita lebih mengulur-ngulur waktu. Nantilah. Saya masih muda. Tapi bagi kita yang punya keinginan untuk hidup berhasil, tidak ditentukan oleh usia. Kalau pemuda masih kuliah, dalam perkuliahan pun masih bisa. Ya, hidup berhasil seperti apa yang mau kita capai dalam waktu dekat. Lulus kuliah misalnya, lulus sekolah. Untuk mencapai lulus sekolah yang berhasil ini seperti apa? Perlu kerja keras, belajar. Ya, bukan main-main. Atau apa istilahnya mahasiswa itu? SKS itu apa itu? Sistem kebut semalam. Bukan begitu, ya. Memang harus dicicil-cicil. Tekun, rajin, ya, disiplin. Sampailah dia kepada keberhasilan, selesai kuliah. Setelah kuliah, tahap berikutnya apa? Keberhasilan yang mau kita capai. Kerjakan juga sama. Tekun, setia, rajin, kerja keras, dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak ujian, hambatan. Di sana dibutuhkan integritas yang teguh. Yang dapat, supaya kita dapat mewujudkan hidup yang berhasil. Apa yang diperlukan? Integritas. Nah, integritas itu apa? Menurut kita integritas itu apa ya? Integritas diri ini adalah gambaran diri kita. Gambar diri kita yang utuh, yang bulat. Ya. Mencakup iman, pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan, karya, kerja yang dinyatakan secara konsisten. Integritas itu seluruh diri kita ini. Ya.
Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, perkataan kita, tindakan, dan semuanya itu utuh. Utuh artinya apa? Konsisten artinya apa? Tidak beda apa yang kita katakan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengatakan rajin, saya rajin bekerja. Kalau kita mengatakan setia, saya setia. Kalau saya mengatakan takut akan Tuhan, saya takut akan Tuhan. Tidak berbeda, utuh ya. Antara pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya, tindakan saya itu utuh dan konsisten. Itulah integritas. Berarti di dalamnya ada iman. Iman itu yang mewarnai seluruh tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita, dan seterusnya. Itulah integritas. Ketika dikatakan dibutuhkan integritas yang teguh agar dapat mewujudkan hidup yang berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, kita butuh integritas. Pemuda GPIB harus punya integritas. Satu antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu kerjakan. Dan itu semuanya didasarkan pada iman. Iman kepada Tuhan Allahmu. Gambarannya Yusuf. Gambarannya Yusuf. Dan itu menjadi contoh bagi kita. Pribadi Yusuf ini menjadi contoh bagi kita. Meskipun ada banyak tantangan, godaan, pencobaan untuk kita mewujudkan keberhasilan-keberhasilan dalam hidup, ingatlah Yusuf. Tegas. Ya. Memiliki integritas yang teguh. Supaya apa? Apa yang kita cita-citakan itu terwujud satu persatu terwujud. Ya. Karena itu bagi gerakan pemuda, bentuk dirimu sebagai pemuda yang percaya kepada Tuhan dengan integritas yang teguh. Itu tidak kita dapat dari luar, ya. Tapi kita kembangkan dalam diri kita. Dengan demikian, kita menjadi pemuda GPIB Harapan Gereja untuk melanjutkan gereja Tuhan ini. Selamat bertambah usia pelayanan gerakan pemuda GPIB yang ke-76 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa agar Engkau memberkati negara kami dengan damai, persatuan, dan keadilan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa agar mereka memimpin dengan jujur, takut akan Tuhan, dan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Kuatkanlah masyarakat Indonesia untuk hidup saling mengasihi, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Kiranya Indonesia semakin maju, aman, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa bagi pemerintah Indonesia, berikanlah hikmat, integritas, dan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin agar mereka dapat menjalankan tugas dengan adil, bijaksana, dan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Tuntunlah setiap keputusan yang diambil agar membawa damai, kemajuan, dan keadilan bagi bangsa ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur juga ya Tuhan atas setiap aparat TNI, khususnya Kodam Arhanud 4 AAY, di sekitar kami, Jemaat Mangamaseang, yang Engkau percayakan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Kiranya Engkau senantiasa melindungi, menguatkan, dan memberi hikmat kepada mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa agar Engkau memelihara keamanan, ketertiban, dan kedamaian di sekitar wilayah Gereja GPIB Mangamaseang, Makassar. Biarlah setiap aktivitas, ibadah, dan pelayanan dapat berlangsung dengan aman, damai, dan penuh sukacita, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan juga seluruh persekutuan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan, mulai dari tingkat Sinode, Mupel, Sulsel Bara, hingga pelayanan di jemaat kami GPIB Mangamaseang. Karuniakanlah hikmat, kesetiaan, kasih, dan semangat melayani kepada seluruh pendeta, penatua, diaken, serta setiap pelayan Tuhan. Satukanlah kami dalam kasih Kristus agar setiap pelayanan menjadi berkat, membawa pertumbuhan iman, dan dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami masih berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Allah kami yang di sorga, karena Engkau menyertai perjalanan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB mencapai usia 76 tahun. Karena kuasa dan penyertaan Tuhanlah, unit misioner ini boleh menjalani tugas tanggung jawabnya dalam hidup berjemaat. Kami mendoakan pemuda GPIB dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati masa muda yang dijalani, memberkati dengan hikmat supaya berhikmat menjalani kehidupan. Secara khusus kami doakan Gerakan Pemuda GPIB di Jemaat Mangamaseang ini. Tuhan,
Kiranya kuasa Tuhan yang menyertai perjalanan hidup pemuda gereja kami, agar mereka dapat menjalani hari-hari hidup, mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar, menyatakan integritas dirinya sebagai anak Tuhan yang beriman, yang menyatakan iman itu dalam pekerjaan, dalam seluruh tugas tanggung jawab kehidupan, juga dalam pelayanan. Kami memohon ya Tuhan hikmat-Mu bersama dengan gerakan pemuda kami. Dan kiranya tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan, baik studi, pekerjaan, harapan cita-cita untuk masa depan, dan semua hal yang mereka geluti termasuk pergaulan dengan sesama. Tuhan jaga hati mereka agar tetap terpelihara, terpaut kepada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, godaan, pencobaan, ujian yang mereka hadapi, tapi kiranya tetap mereka setia kepadamu dan menyatakan kualitas diri dalam setiap tugas tanggung jawab yang dikerjakan. Kami juga memohon Tuhan memberkati gerakan pemuda untuk dapat menghayati hidup, belajar dari Yusuf, supaya hidup mereka berhasil. Bukan hanya kerja keras diri, tapi juga peranan Tuhan yang memberkati. Kiranya itulah yang dihayati oleh gerakan pemuda kami. Syukur atas ulang tahun ini membuat mereka semangat untuk terus melayani Tuhan, bersaksi dan bersekutu di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, ajari kami, supaya kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, menyatakan kerja kami dalam takut akan Tuhan, dalam semua hal yang kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, hidup kami berhasil. Itulah cita-cita kami semua Tuhan, kiranya berlaku dalam pribadi kami, keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam persekutuan kami, dalam hidup masyarakat kami, juga bangsa kami. Kami memohon Tuhan memberkati kami semuanya dalam hidup keluarga kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya hidup dalam damai sejahtera-Mu, rukun dan damai, tercukupkan dalam segala sesuatu oleh Tuhan. Itulah yang kami nikmati dalam hidup. Sehingga hidup kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Jauhkan keluarga kami dari mara bahaya dalam bentuk apapun. Persatukan dan kiranya keluarga kami tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang mengalami sakit yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan Ibu Desi Tumi Momor, Ibu Silpa Aling, Bapak Lambertus Tanin Laru, Bapak Joni Tumbelaka, Bapak Daniel Dumais, Bapak Filipus Pualilin. Kuasa-Mu Tuhan yang menjamah tubuh mereka yang sakit, dan kuasa Tuhan Engkau alirkan atas mereka sehingga mereka pun mengalami kekuatan penyembuhan dari Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat sektor pelayanan 4 secara khusus, keluarga Fridolin Parihala Sudarto, keluarga Onin Polinggomang Ngego, keluarga Yusuf Rumanjung, keluarga Elizabeth Syahaya, keluarga Luis Parihala Patinama, keluarga Hatma Rudito, keluarga Luana Said Sasabone, keluarga Lina Sihaloy, Silahoy Tikurara. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga ini dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kehidupan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan yang terbaik bagi keluarga-keluarga ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran juga perkawinan. Kiranya sukacita merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan ini ada pada umat-Mu. Dan mereka dapat menyatakan hidup yang bersyukur melalui kehidupan yang mereka jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berduka cita. Kiranya Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada mereka dan sukacita. Kuasa Tuhan juga menyertai semua orang-orang yang menderita karena mereka ditindas, mengalami ketidakadilan, mereka mengalami kekerasan, tindak kriminalitas, mereka juga menjadi korban bencana alam juga peperangan.
kuasa Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan semangat bagi mereka. Kiranya mereka memiliki harapan bahwa Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi mereka. Kami mendoakan ya Tuhan, seluruh kami yang hadir ini, kiranya kuasa Tuhan menyertai perjalanan hidup kami, khususnya 1 minggu ke depan ini. Tuhan berjalan di depan kami, sehingga membereskan segala sesuatu dan memberikan kami hal-hal yang bisa kami kerjakan, dan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami percayakan ya Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhanlah yang menyertai kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Nafiri. Dipersilahkan.
sukacita di hatiku. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermazmur bagi Allah yang hidup, karena anugerahnya, karena perbuatannya, ku rasa sukacita di hatiku. Di hatiku. Dengan menyadari bahwa Tuhanlah sumber semua berkat, marilah mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter yang bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana rutin dan pundi berwarna merah untuk dana non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana mutasi pendeta tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap
Jemaat Tuhan silahkan berdiri. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk banyak hal yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon kuasa Roh-Mu agar kami terus menyadari tanda-tanda kehadiran-Mu, sehingga kami terus berkomitmen untuk setia kepadamu, menahan nafsu dosa, dan menjadi berkat bagi semua orang, baik atau tidak baik kondisinya. Inilah hidup kami seutuhnya, ya Tuhan, terimalah. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 19 Juni 2026. Ucapan terima kasih, presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama pelayan firman, Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean MTH, pelayanan pujian vokal grup Nafiri Mangamaseang, organis Saudari Fania DP Tampake, pemandu lagu Saudari Julianti W. Tahapari, operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang Teologia Persidangan Gerejawi, ibadah hari Minggu Pelkat dan keluarga. Pertama, ibadah hari Minggu Pelkat pelayanan anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna setiap hari Minggu dilaksanakan di 3 tempat ibadah sebagai berikut. Gedung Serbaguna Mangamaseang pukul 9.30 WITA, Rumah Keluarga Lumendong dengan alamat Telkomas Jalan Telepon 1 nomor 39 pukul 9 WITA, dan Rumah Keluarga Rosen R. Mautong Mandiangan dengan alamat Kompleks Unhas Antang Blok A nomor 8 pukul 9 WITA. Diharapkan orang tua adik teruna dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah di tempat ibadah terdekat. Ketiga, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 19 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. Keempat, ibadah gabungan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 17 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Kelima, ibadah keluarga hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 18 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Keenam, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 18 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. Peresmian Ruang Bina Iman Mangamaseang. Akan dilaksanakan peresmian Ruang Bina Iman Mangamaseang pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 9 WITA. Mengundang presbiter, ketua Pelkat atau yang mewakili tim kerja dan donatur. Sidang Majelis Jemaat. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat atau SMJ triwulan pertama tahun anggaran 2026-2027 pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran seluruh presbiter. Sosialisasi PKUPP G Sentra 8. Sesuai surat Majelis Sinode PIB nomor 1769-26-MS-Romawi 22 perihal undangan sosialisasi PKU PPG di Sentra 8. Pelaksanaannya pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 20 sampai 21 Juli 2026 di Hotel Wisprimer Makassar. Utusan GPIB Jemaat Mangamaseang pertama
Pendeta Christine Jama Kaunang. Kedua, Pendeta Besti L. Simon Panggabean. Ketiga, Vikaris Lena S. Borusi Hombing. Keempat, Penatua James Sumampau. Dan kelima, Bapak Samuel PF Patipeluhu. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Bidang pelayanan dan kesaksian diakonia sosial. Penyaluran bantuan dana diakonia sosial akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran koordinator sektor, Komisi Pelkes Diakonia, dan penerima diakonia. Bagi warga jemaat yang ingin berpartisipasi melalui sumbangan natura, dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang pada setiap hari jam kerja. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan almarhumah Ibu Dina Lea Temia dalam usia 84 tahun 7 bulan, kakak kandung dari Ibu Ariace Sahertian Lea Temia, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6, pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Ambon. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 13 Juli 2026 di Ambon. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menghibur, dan menguatkan segenap kaum keluarga yang berduka. Bidang PPSDI PPK Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 WITA. Mengundang anggota paduan suara sektor, paduan suara pelkat, paduan suara jemaat, vokal grup, dan pemandu lagu. Peralihan pelkat pelayanan anak ke pelkat persekutuan teruna. Sesuai program kerja dan anggaran PKA tahun 2026-2027, maka akan dilaksanakan peralihan anak layan pelkat pelayanan anak ke pelkat persekutuan teruna dalam ibadah hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 pukul 9 WITA. Anak layan pelkat pelayanan anak akan dilarikan adalah yang pertama, Aurelia Art Belvania, Sektor Pelayanan 1. Kedua, Indira Clarissa Elizabeth Pelenkahu, Sektor Pelayanan 2. Ketiga, Jovita Dama, Sektor Pelayanan 2. Keempat, Dava Marcelo Faisal, Sektor Pelayanan 8. Pelayan pelkat pelayanan anak dan persekutuan teruna. Dibutuhkan pelayan pelkat pelayanan anak dan persekutuan teruna masing-masing 4 orang. Sesuai dengan persyaratan administrasi gereja, bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk melayani di pelkat pelayanan anak dan persekutuan teruna dapat mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang setiap hari jam kerja. Akan dilaksanakan bina teruna bersama orang tua dan pelayan persekutuan teruna pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 16 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Mangamaseang dengan pemateri Ingrid Beatrix White, Magister Psikolog. Mengundang anak layan persekutuan teruna, orang tua anak layan, dan pelayan persekutuan teruna untuk hadir bersama dalam bina teruna dengan tema kesalahpahaman komunikasi orang tua dan anak. Bidang pembangunan ekonomi gereja, imbauan menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, Efesus pasal 4 ayat 2b. Bidang Inforkom Litbang, pengunduran diri. Saudari Debbie Francisca Tonrate sesuai suratnya tanggal 30 Mei 2026 mengundurkan diri sebagai pelayan pelkat pelayanan anak GPIB Mangamaseang. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran
bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 78 orang, wanita 146 orang, jumlah keseluruhan 224 orang. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita akan menyaksikan video pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-76 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas kasih dan penyertaan-Nya. Sehingga persidangan Sinode Raya pada tahun 2025 dapat berlangsung dengan baik. Melalui persidangan tersebut, GPIB menetapkan berbagai arah dan pembaruan pelayanan sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan gereja masa kini. Kiranya semangat pembaruan ini juga mendorong gerakan pemuda GPIB untuk terus bertumbuh dalam iman dan pelayanan, serta menghadirkan dampak nyata bagi gereja dan masyarakat. Saat ini kita juga patut bersyukur karena pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB memasuki usia layan yang ke-76 tahun. Perjalanan ini bukan hanya sekedar bertambahnya usia, melainkan tentang kesetiaan Tuhan yang memelihara pelayanan pemuda GPIB dari generasi ke generasi. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita untuk merefleksikan sejauh mana kita bertumbuh sebagai pemuda gereja yang hidup di dalam Kristus, berpedoman pada nilai-nilainya dan menghadirkan berkat bagi sesama melalui perkataan, tindakan, dan pelayanan. Di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, kita sebagai generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pencarian jati diri, tekanan untuk berprestasi, masa depan yang tidak pasti, hingga pengaruh dunia digital yang semakin kuat. Dalam situasi ini, pemuda dipanggil untuk tetap berpegang pada Kristus dan menjadikan iman sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. Karena itu, Gerakan Pemuda GPIB perlu terus menjadi ruang yang aman dan terbuka bagi pemuda untuk dapat bertumbuh bersama, saling menguatkan, serta tempat untuk menemukan jati dirinya sebagai murid Kristus. Dengan demikian, iman tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi dapat diwujudkan melalui aksi nyata. Melalui tema tahun pelayanan GPIB 2026 sampai dengan 2027, bertumbuh dalam keselamatan, kita diingatkan bahwa pertumbuhan iman adalah proses yang terus dibangun melalui firman Tuhan di tengah kehidupan yang terus berubah. Pemuda gereja dipanggil bukan hanya untuk aktif melayani, tetapi juga bertumbuh dalam kesadaran spiritual, hidup dalam kebenaran, dan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam tindakan sehari-hari. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Loka Karya Persiapan Ibadah atau LPI GPIB kembali dihadirkan untuk membangun kehidupan ibadah yang lebih hidup dan reflektif. Dan melalui kegiatan ini, ibadah tidak lagi menjadi rutinitas di gereja, tetapi menjadi pengalaman iman yang nyata, tercermin dalam cara berpikir, bersikap, serta menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pemuda GPIB. Dalam terang tema bertumbuh dalam keselamatan, seluruh gerakan pemuda GPIB diajak untuk merespon anugerah keselamatan yang telah diterima dalam Kristus melalui kesaksian dan pelayanan yang nyata. Keselamatan yang dialami tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan mendorong setiap pemuda untuk menghadirkan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera Allah di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia. Biarlah semangat api biru Ben Hur terus menyala, bukan hanya sebagai identitas pemuda GPIB, tetapi juga sebagai panggilan untuk setia melayani, berani bersaksi, dan menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mensyukuri usia layan ke-76 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, senantiasa menyertai langkah pelayanan kita. GPIB Bertumbuh menjadi berkat. Mengakhiri pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-76 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, saya mengundang rekan-rekan pemuda yang hadir pada pagi hari ini untuk berdiri. Seperti biasa saya akan menyapa teman-teman semua yang hadir. Rekan-rekan gerakan pemuda, ayo. Saya minta teman-teman menjawab dengan penuh semangat ya. Oke. Siapa kita? Apa kabar gerakan pemuda? Fantastis. Yes. Dirgahayu GPIB. Teruslah bertumbuh menjadi berkat. Terima kasih teman-teman. Dipersilakan duduk kembali. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan video transformasi Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB Cabang Makassar. Di sini, di jantung kota Makassar yang terus menderu, gedung sekolah ini berdiri. Puluhan tahun kami menjadi saksi bisu kemajuan kota. Namun, di balik dinding-dinding yang belum sempat bersolek ini, kami sempat terpuruk, tertinggal oleh cepatnya teknologi, dan tergerus oleh manajemen yang usang. Kami ada, namun seolah tak lagi dianggap, tidak dilirik, tidak dicintai, dan perlahan mulai dilupakan. Namun, perjuangan ini belum usai. Tuhan menitipkan sebuah tekad baru melalui pengurus Yapendik yang memilih melayani dengan hati. Tujuan kami suci, memastikan setiap anak titipannya mendapatkan tempat terbaik untuk bertumbuh kembang. Kami percaya, perubahan besar dimulai dari doa yang konsisten dan langkah-langkah kecil yang berkelanjutan. Melalui kasih karunia Tuhan, keadaan tidak dibiarkan berlarut-larut. Bersama kepengurusan Yapendik yang sekarang, perubahan itu kini sedang terjadi. Perubahan pertama, kami memperkuat akar. Guru-guru kami kini bergerak maju, meningkatkan kapasitas melalui workshop rutin, in-house training, dan membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah serta institusi pendidikan lainnya. Hal ini agar tenaga pendidik semakin siap menghadapi tantangan pendidikan di masa kini dan masa akan datang. Kami pengurus Yapendik GPIB Cabang Makassar yang bertugas sejak akhir 2024, yang kami inginkan adalah mendorong perubahan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter Kristiani, serta keberlanjutan lembaga kami ini. Perubahan kedua, kami merombak jantung organisasi. Manajemen sekolah kini lebih modern, kurikulum dibenahi secara mendalam, dan kerjasama antar lembaga terus dipererat demi satu tujuan, transformasi. Perubahan dari guru, murid, dan manajemen sekolah. Kapasitas guru dengan melakukan workshop dan in-house training setiap semester. Perubahan ketiga, anak-anak kami belajar dalam disiplin yang dibalut kasih. Karakter dan nilai-nilai Kristiani menjadi pondasi. Kemampuan bahasa Inggris dan dunia IT menjadi bekal mereka untuk menembus zaman. Internal research is living rather than just building power on earth. Kami telah menyusun pedoman internal Sekolah Yapendik GPIB Cabang Makassar dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin bagi siswa
tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Kami membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh perhatian, serta menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak. Bukan hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter murid agar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, peduli sesama, dan takut akan Tuhan. Kami tidak hanya ingin bertahan, namun kami berjuang, melangkah terus untuk maju. Perjalanan ini memang berat, tapi tidak mustahil jika dijalani bersama. Perjalanan ini tidak dapat dilakukan sendiri. Kami mengajak seluruh para alumni, orang tua, gereja, masyarakat, dan pemerhati pendidikan untuk turut mendukung dan berjuang bersama kami. Mari menjadi bagian dari kisah kebangkitan kami. Perubahan telah terlihat, kemajuan terus berlangsung. Dan dengan pertolongan Tuhan, kualitas pendidikan akan terus berkembang demi mempersiapkan generasi masa depan yang unggul dalam ilmu, iman, dan karakter. Demikian warta jemaat dan selamat hari Minggu. Pergilah ke tengah-tengah dunia yang tidak ramah, penuh tipu daya dan ketidakadilan. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. So